Terima kasih Anda masih bersama kami di Indo Siang. Pemirsa, Kejagung terus selidiki dugaan korupsi program MBG yang menjerat Dadan Hindayana dan X2 wakilnya di BGN. Kejagung juga menjelaskan kemungkinan akan ada tersangka baru. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan ex-kepala BGN Dadan Hindayana CS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama dua wakilnya menjadi tersangka. Ketiganya diduga korupsi tata kelola program MBG di BGN dan kini telah ditahan. Kejagung menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi BGN. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dugaan korupsi di BGN, kita sudah terhubung dengan Dilami Aulia di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dilami, pasca penetapan tersangka dan penahanan ex kepala BGN, apa informasi terbaru? Dan kalau kita lihat ini ada beberapa wakil yang juga sempat ditahan juga. Dan apakah akan ada tersangka baru di tubuh BGN, Dilami? Ya, selamat siang Novel dan juga pemirsa. Untuk saat ini memang belum ada update terbaru dari Kejagung mengenai kasus yang menjerat Dadan CS. Namun kami awak media dari tadi pagi menunggu di depan Gedung Bundar apabila nantinya ada penyidik yang bisa kami wawancarai mengenai update perkembangan kasus. Namun yang bisa saya ceritakan Novel dan juga pemirsa bahwa Dadan CS ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 3 Juni 2026 dan dilakukan penahanan di Rutan Salemba Kejagung. Nah, selain Dadan ada dua tersangka lainnya yang juga terjerat dalam kasus, yakni Sony Sanjaya dan juga Ludwig Pusung. Ini berkaitan dengan kasus penyelewengan dana tata kelola MBG periode 2025 hingga 2026. Nah, dari kasus ini penyidik menemukan sejumlah barang bukti yang kemudian memang didapatkan dari penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional di kawasan Jakarta Pusat. Adapun sejumlah barang bukti yang diamankan yakni dokumen-dokumen dan juga bukti elektronik yang dinilai cukup untuk menahan dan menjadikan Dadan CS ini sebagai tersangka. Nah, kalau untuk rinciannya, Kejagung sempat mengungkapkan pada 3 Juni 2026 lalu bahwa ada beberapa hal yang menguatkan Dadan CS ini terbukti melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah Yayasan Mitra SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka sehingga Dadan CS ini setiap harinya mendapatkan dana kucuran miliar rupiah. Kemudian yang kedua adanya markup dana pengadaan barang dan jasa MBG mulai dari motor listrik sebanyak ada Rp21.000 yang anggarannya mencapai 1 triliun. Kemudian ada tablet, televisi dan juga sepatu yang dianggarkan yang di markup juga. Nah, inilah hal-hal yang kemudian menguatkan penyidik untuk menetapkan Dadan CS menjadi tersangka. Selain itu, Novel dan juga pemirsa, dari perkembangan kasus ini juga masih dalam tahap penyidikan, ya artinya memang Kejagung masih membuka kesempatan-kesempatan lain atau masih membuka kasus ini. Apakah nantinya kita juga akan melihat apakah ada aliran dana lain, saksi-saksi lain dan juga berkaitan dengan tersangka lainnya, dikarenakan memang kalau kita melihat program MBG ini merupakan program strategis dari pemerintah untuk Indonesia yang juga ini perlu jadi perhatian publik. Nah, kita kawal bersama kasusnya dan nanti kalau misalnya ada informasi terkini saya juga akan update kepada Novel dan juga pemirsa. Sementara demikian kembali ke Anda, Novel. Ya, di lain ini kalau kita lihat di masa kepemimpinan dari Dadan Hindayana, ini ada 3 wakil BGN ya. Dan salah satunya ini ada Nanik SD yang tidak terjerat dalam kasus ini.
Apakah di lapangan ini ada desas-desus terkait Nanik SD yang dalam kasus korupsi MBG di kali ini, Dilami? Ya, Novel dan juga pemirsa, berkaitan informasi tersebut, ini tentu jadi kewenangan dari penyidik Kejagung ya untuk berkaitan apakah Nanik SD ini terlibat atau tidak, karena memang untuk kasus dari Dadan CS ini masih terus bergulir. Dari pihak Kejagung juga ungkapkan masih akan terus melakukan pengembangan kasus, akan ada tersangka baru, akan ada saksi-saksi baru, dan tidak luput juga akan ada aliran dana baru lainnya. Kita tunggu bersama, karena kalau untuk saat ini Nanik SD yang ini sudah dijadikan kepala BGN menggantikan Dadan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita akan kawal bersama ya terkait dengan pengembangan kasus, karena tadi yang saya sebutkan bahwa proyek MBG ini merupakan proyek strategis dari nasional pemerintah yang tentu harus kita kawal bersama. Noval. Ya, baik. Terima kasih Dilami. Tentu kita masih menunggu apakah nanti ada update lagi dari Kejagung. Terima kasih Dilami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo mengaku sedih mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional. Presiden mengaku terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya disayangi dan dipercaya. Sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percaya. Orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh banyak komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya. Tapi saya ingat kata-kata almarhum ayahanda saya, Profesor Sumitro, pernah mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat, berpihaklah selalu kepada rakyatmu. Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik SD, yang menegaskan akan melakukan efisiensi anggaran di tubuh BGN. Usai diangkat sebagai Kepala BGN, Nanik SD yang menegaskan efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas kerjanya. Menurut Nani, penghematan akan difokuskan pada belanja yang dinilai bisa dikurangi tanpa mengganggu pelaksanaan program utama. Rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi. Informasi lain pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh terus mengawal proses kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dari Arab Saudi menuju tanah air. Sebanyak 28 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi dengan total 11.120 orang yang terdiri dari jemaah dan juga petugas. Dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di Indonesia dengan total lebih dari 7.000 orang. Selain jemaah reguler, kepulangan jemaah haji khusus juga terus berlangsung.
Berdasarkan data terbaru, sebanyak 28 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi menuju tanah air. Jumlah tersebut terdiri dari 11.008 jemaah dan 112 petugas, sehingga total jemaah dan petugas yang telah diberangkatkan mencapai 11.120 orang, dan dari jumlah tersebut sebanyak 19 kloter telah tiba di tanah air dengan 7.512 jemaah dan 76 petugas, dan dengan demikian total jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia tercatat sebanyak 7.508. Sekitar 99.000 jemaah haji Indonesia gelombang kedua bergerak dari Mekah ke Madinah menggunakan transportasi bus yang dijadwalkan sejak 7 Juni 2026 mendatang. Tim pengawas haji DPR RI Muhammad Abdul Aziz Saifuddin mendorong Kementerian Haji dan Umroh serta kesiapan daerah kerja Madinah melakukan sinkronisasi jadwal kedatangan dan kepulangan jemaah untuk mencegah keterlambatan serta penumpukan. Tim UAS meminta kepastian seluruh layanan bagi 99.800 jemaah Indonesia yang akan tiba di Madinah berjalan optimal. Tim UAS berharap adanya perhatian khusus terhadap pergerakan jemaah selama berada di Madinah, terutama kesempatan beribadah di Raudhah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad. Jangan sampai ada namanya keterlambatan, termasuk juga tadi para jamaah ketika sudah datang ke Madinah jangan sampai harus menunggu lama sampai berjam-jam karena kamarnya diisi oleh negara lain. Maka dipastikan koordinasi antara Kementerian Haji Indonesia dengan juga Syarikah dan juga pihak hotel itu bagaimana jadwal ini harus tertib. Jangan sampai ketika sudah didorong dari Mekah ke Madinah dan sampai sini masih ada kamar-kamar untuk jemaah haji Indonesia ini diisi oleh jemaah dari negara lain. Nah, ini membuat sekuennya terhambat. Ratusan jemaah haji dari kloter pertama di Debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air, pemirsa. Sementara isak tangis mewarnai kepulangan jemaah haji kloter pertama Debarkasi Kartajati asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ratusan jemaah haji kloter pertama Debarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang menggunakan bus. 391 jemaah haji asal Kabupaten Sopeng tiba dalam kondisi sehat dan selamat di tanah air. Di asrama haji, jemaah mengikuti proses penerimaan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Makassar di Aula Arafah. Kemudian para jemaah dipulangkan ke daerah masing-masing. Di lokasi lainnya, kedatangan jemaah haji disambut ratusan keluarga di pendopo Bupati Indramayu, Jawa Barat. Isak tangis haru, pelukan hangat, hingga gandengan tangan mewarnai langkah kaki jemaah haji kembali ke kampung halaman berjumpa keluarga mereka. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia menuju tanah air mulai dilakukan dengan pemeriksaan ketat barang bawaan. Menghadapi aturan batas maksimal muatan, banyak jemaah rela meninggalkan barang bawaan mereka. Ratusan koper milik jemaah haji Indonesia mulai dikumpulkan di area pemondokan untuk melewati proses penimbangan awal sebelum diangkut ke bandara. Prosedur ketat langsung diterapkan oleh petugas keamanan penerbangan di lokasi. Petugas mengizinkan penggunaan lakban secara wajar bagi koper yang rusak, namun melarang keras penggunaan tali rafia. Tali melilit koper digunting petugas karena menghambat proses pemeriksaan sinar X-ray di bandara. Sementara itu, video amatir merekam proses pembongkaran koper jemaah haji yang terdapat air zam-zam di dalamnya. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji Indonesia agar mematuhi aturan bagasi saat pemulangan ke tanah air. Salah satu pelanggaran yang jamak dilakukan yakni penyimpanan air zam-zam di dalam koper bagasi. Menteri Haji dan Umroh terpana saat melihat oleh-oleh jemaah haji yang hendak pulang ke tanah air. Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mendapati jemaah membawa oleh-oleh perhiasan hingga puluhan boneka unta untuk para cucu. Barang bawaan jemaah haji yang hendak pulang ke tanah air menjadi perhatian Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf saat meninjau proses pemulangan jemaah di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.
Banhaj bersenda gurau saat melihat jemaah haji wanita asal Makassar memakai perhiasan dengan jumlah yang banyak. Di mana ragam oleh-oleh dari tanah suci memang selalu menjadi daya tarik untuk dibawa pulang ke tanah air. Selain perhiasan, boneka unta juga menjadi pilihan banyak jemaah haji untuk dibawa pulang ke tanah air. Tidak hanya satu, mereka bisa membawa 6 bahkan 30 boneka unta untuk diberikan kepada cucu di tanah air. Waktu melihat penjual unta, ingat cucu. Cucunya ada berapa, Pak? Sudah 6. Ini beli 6 ya? Iya. Untanya kurang 1, Pak. Gimana? Ada di koper. Ada di koper. Koper ada 20 lagi kayaknya, Pak. Selain unta, bawa apa buat cucunya, Pak? Pak, kenapa belinya unta, Pak? Itu pesanannya dia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menilai membawa oleh-oleh untuk keluarga merupakan hal yang wajar. Namun ia mengingatkan agar keinginan membeli oleh-oleh tidak sampai mengurangi kekhusyukan jamaah dalam menjalankan rangkaian ibadah haji. Makassar memang istimewa. Saya tiap tahun pasti melihat semacam peragaan busana. Kita turun dari pesawat dan dia tadi secara guyon saya tanya, "Oh, Ibu beli apa aja, Bu?" Ada yang beli gelang 5 biji, ada cincin dan sebagainya. Dan itu adalah itu menunjukkan bahwa kita memang berbeda-beda budayaannya dan sah-sah saja itu bisa dilakukan. Selama tidak memaksakan diri, selama tidak mengganggu kekhusyukan ibadah hajinya. Meski menjadi perhatian, barang bawaan jemaah tersebut tetap memenuhi ketentuan penerbangan dan dapat dibawa pulang bersama rombongan menuju Indonesia. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah mencapai Rp18.000 per dolar. Namun demikian, Menko Purbaya menyebut Indonesia masih mampu meredam pelemahan rupiah tersebut. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 per dolar Amerika. Purbaya tak menampik jika pelemahan rupiah ini berdampak pada besar utang yang dibayar pemerintah. Namun, Purbaya menilai saat ini kondisi fiskal masih mampu meredam dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Basically, fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pak, kalau intervensi yang Bapak lakukan itu masih di... Gimana update-nya Pak? Masih nggak sih Pak sampai hari ini Pak? Intervensi yang Bapak bilang Yang di SBN itu Pak? Di SBN masuk Sudah akan masuk terus. Update-nya gimana Pak? Udah berapa sih Pak sampai hari ini? Iya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah? Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita. Purbaya juga mengungkapkan pemerintah telah mengucurkan anggaran sekitar 8 triliun rupiah di pasar obligasi untuk meredam penurunan nilai mata uang rupiah. Pemerintah juga menjaga imbal hasil surat utang pemerintah atau obligasi agar dapat meningkatkan daya tarik investor asing. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan mundur dari jabatannya. Hal itu disampaikan Mensesnek menanggapi isu yang beredar di media sosial. Kabar pengunduran diri di media sosial Purbaya, katanya ada pengunduran diri. Oh, dari mana tuh? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana bergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi gitu. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu.